Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk pada khotbah pertangyangan yang menjadi epistel pada minggu depan, yaitu dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih, pada minggu depan kita akan masuk pada minggu Rogate, artinya berdoa. Dalam hal ini kita akan melihat firman Tuhan tentang doa Hana yang dia ungkapkan dengan iman, yang diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa pada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia pada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minum yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku curahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkata perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dilatar belakangi dengan seorang perempuan yang bernama Hana, yang merupakan istri Elkana. Elkana sendiri memiliki dua istri, yaitu Penina dan juga Hana. Penina memiliki anak, namun Hana tidak memiliki anak. Kalau kita baca ayat 7, dikatakan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Ternyata dengan kemandulan yang dialami oleh Hana, dia mendapat tekanan, ejekan, dan juga diskriminasi daripada Penina, istri daripada kedua dari Elkana. Keadaan yang demikian membuat hatinya sedih. Ditambah lagi kalau kita baca pada ayat 4, dikatakan setiap saat mereka pergi ke bait Allah, maka Penina mendapat bagian dan juga anak-anaknya, namun Hana hanya mendapat satu. Di sana menjadikan kesedihan baginya. Tapi kalau kita membaca pada ayat 5, jelas dikatakan bahwa meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Kalimat Tuhan menutup kandungannya perlu untuk kita pahami bersama. Kalimat ini mau menyatakan bahwa Hana sebenarnya adalah orang baik, orang benar, dan tidak ada celah di dalam dirinya. Namun Tuhan menutup kandungannya. Artinya
kejadian yang dialami oleh Hana merupakan sesuatu seizin daripada Tuhan. Dan pada firman Tuhan, pada sermon Rogate ini, mau diingatkan kuasa daripada doa. Ketika Penina Elkana dibawa oleh suami mereka, dibawa oleh Elkana, dibawa ke sebuah tempat penyembahan yang ada di Silo, mereka merasa sebuah tekanan yang berat, yaitu Hana merasa sebuah tekanan yang berat. Ketika merasa tertekan, dia tidak makan dan wajahnya sangat muram. Oleh karena itu, dia datang kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Bagaimana doa yang dinyatakan oleh Hana? Kalau kita lihat pada ayat 13, ketika Hana berdoa, Hana berkata-kata dalam hatinya dan bibirnya saja bergerak. Artinya tidak ada luapan suara, namun bibirnya bergerak, dia hanya berkata dalam hatinya. Kemudian dia mengatakan bahwa ayat 16, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dusta, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ternyata di dalam doanya dia berbicara lama. Pertama tadi dia berbicara dalam hati, kemudian dia menggunakan waktu yang sangat lama. Kemudian kalau kita bicara dalam ayat 15, sangat jelas dalam berbicara dalam hati dan berbicara lama itu apa yang dikatakan oleh Hana. Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minum yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku ke hadapan Tuhan. Ternyata yang dilakukan oleh Hana di dalam pergumulan yang dia hadapi adalah mencurahkan isi hatinya ke dalam Tuhan. Mari kita ingat yang tadi. Pertama dikatakan bahwa Allah menutup kandungannya. Namun dengan keadaan yang demikian, dia menjadi menghadapi sengsara, dia menghadapi tekanan, dia menghadapi diskriminasi dari Penina. Dengan keadaan yang demikian, dia menjadi berdoa di dalam hatinya. Kemudian dia berdoa dengan lama dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Inilah doa tersebut. Artinya doa itu adalah merupakan luapan hati daripada orang yang berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita baca pada ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ternyata setelah Hana berdoa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, setelah itu mukanya tidak muram lagi. Dia sudah menjadi mau makan yang sebelumnya tidak mau makan. Itulah doa, Bapak Ibu yang terkasih. Ternyata, apakah Hana sudah menerima apa yang dia doakan? Belum. Namun dia mengimaninya. Ketika dia berdoa, dia belum menerimanya. Dia masih tetap belum punya anak. Dan di dalam doa yang dia lantunkan tersebut, yang dia nyatakan tersebut, dia ikat dirinya dengan Tuhan. Apa yang dia ikat? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan ayat 11, kemudian bernajarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini. Di dalam doanya dia mengatakan, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku yang tidak melupakan hambamu ini,
tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Artinya dia bernazar, dia mengikat dirinya kepada apa yang dia minta, dan ketika Tuhan melakukannya, maka dia akan kembali kepada Tuhan untuk memberikan apa yang dia minta tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, inilah doa yang dinyatakan tersebut. Ternyata yang berdoa itu adalah untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan ketika Tuhan memutuskannya, maka yang berdoa itu harus mengingat kembali kepada Tuhan. Dan orang yang berdoa yang lama merupakan luapan batin, luapan hati yang terdalam daripada pendoa tersebut. Kemudian ketika sudah dinyatakan amin, maka dia akan menjadi selesai dari masalahnya dan menganggap bahwa Tuhan sudah memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa Hana ini mengingatkan kepada kita, ketika kita berdoa, apa yang kita lakukan. Hana berdoa, dia melakukan dengan setulus hati dan tidak mau tahu dengan apa yang di sampingnya. Sampai Eli mengatakan dia adalah seorang yang mabuk. Namun dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Setelah diserahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi memutuskan. Dan setelah didoakan, ada perasaan nyaman di dalam seorang pendoa tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam doa-doa yang kita lantunkan. Banyak orang berdoa dalam kehidupannya. Ketika selesai berdoa, pergumulan tetap pergumulan, dan dia tetap membawa yang menjadi pergumulannya dalam kehidupannya. Namun yang Hana lakukan setelah dia aman, dia sudah mengamenkan doanya. Dia menjadi berubah hatinya. Dia mau makan dan wajahnya sudah bersinar. Ternyata doa itu adalah luapan batin daripada seorang pendoa yang mengikatkan doanya kepada keputusan Allah, dan setelah itu dia menganggap bahwa apa yang diberikan Allah merupakan yang terbaik bagi kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin banyak di antara kita adalah sebagai pendoa. Namun mari kita sadari, doa itu merupakan keputusan dari Allah. Dan ketika kita sudah doakan, mari terima keputusan Allah dengan sebuah kebahagiaan. Dan sambutlah, imanilah apa yang akan Tuhan berikan merupakan yang terbaik dalam kehidupan. Dalam Minggu Rogate, dalam pertanyaan kali ini, kita diingatkan melalui seorang Hana yang menderita. Di dalam penderitaannya, dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengarkan doanya, dia akan kembali kepada Tuhan. Apa yang dimintanya, dia ingat kembali kepada Tuhan. Dan ketika dia doakan dari setulus hati, dan doa yang tulus tersebut, yang diungkapkan dari batin tersebut, menjadi sebuah kenyamanan bagi seorang pendoa. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Minggu Rogate, pada pertanyaan kali ini, kita diingatkan agar menjadi mengimani doa kita, menghidupi doa kita, dan setelah itu kita hidup bergantung kepada keputusan Allah. Mari menjadi seorang pendoa yang beriman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami sebagai orang yang selalu tergantung kepada Tuhan, di mana di dalam doa kami merupakan luapan hati kami. Dan ketika Tuhan memutuskannya, kami kembali kepada Tuhan untuk menyerahkan keputusan Tuhan dalam kehidupan. Dan di dalam doa kami imani. Dan ketika kami sudah selesai berdoa, kami hidup di dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan.
Jadikan firman ini menjadi bahagian kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.